Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba yang di belakang maju ke depan, perbaiki duduknya yang rapi. Yang sudah siap belajar? Ya, Bu. Kalau sudah siap, tolong HP-nya disimpan dulu ya. Perhatikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap ya? Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dengan senang orang. Serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Ada yang sudah hadir? Banyak. Kenapa ada yang sudah hadir? Terlambat malas? Aduh, kenapa tuh? Penampungannya begitu, malas. Yang sakit ada? Banyak. Ada. Kalau karena ada teman yang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang sakit dapat segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Sidik pimpin doa. Baik, sebelum kita langsung belajar, mari kita doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen dulu ya. Asli apa? Hadir, Bu. Elvin, Hadir, Bu. Gusniawan Gusman, Hadir, Bu. Gita hadir, Ari hadir, Indra Pasra hadir, Silviana hadir. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita materi pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum itu ibu mau tanya, masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang tauhid. Masih ada yang ingat apa itu tauhid? Apa? Coba. Apa lagi? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang wajib kita lalui, baik dari kesuciannya, sifat atau kemuliaan. Ya, betul sekali. Sekarang kita akan lanjut di pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum ibu menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam, ibu mau kalian nonton video animasi tentang pernikahan dalam Islam. Disimak baik-baik ya.
Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Silakan simak dengan baik ya. Bila perlu, kalian catat poin-poin pentingnya. Pernikahan adalah sunnah yang berlaku umum bagi semua makhluk. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Islam sangat mengaturkan pernikahan. Dari pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berakhir. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 75. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Ayat tersebut memuatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup dan tidak khawatir karena belum cukup umur. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup rumah tangga. Sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Quran surat An-Nur ayat 30. Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-jam, yang artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau mempertemukan. Sedangkan menurut Islam, pernikahan merupakan ikatan yang berkaitan antara urusan manusia, hidup bersama, melalui akal menurut syariat Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan disebut juga dengan perkawinan, yaitu suatu akad yang kuat atau misalkan warizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Adapun definisi pernikahan dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh umat manusia untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Dalam akad pernikahan, sepasang suami istri telah berjanji atas nama Allah untuk saling menjaga milik tersebut. Janji inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan istilah misalkan waridon atau komitmen yang teguh. Agar perjanjian tersebut tetap teguh dan kokoh selamanya, Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam dunia rumah tangga. Di antaranya, yang pertama, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya damai, mawaddah yaitu cinta, dan rahmah adalah kasih sayang. Sejak akad nikah, suami istri seharusnya telah diperkalikan oleh perasaan sakinah, mawaddah, warahmah.
sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang seringkali terjadi gejolak. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf, yaitu berperilaku secara sopan dan beradab. Sepasang suami istri dalam bergaul di kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun. Keduanya saling memuliakan dan menghormati, sehingga dalam lingkungan keluarga terwujud suasana kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, musyawarah, yaitu adanya kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Musyawarah perlu diterapkan, mengingat hubungan suami istri tidak dapat berjalan dengan harmonis apabila keduanya saling melengkapi dan saling melindungi. Keduanya memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama manusia sebagai hamba Allah. Ya. Sudah disimak videonya? Ya, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang pernikahan dalam Islam. Dan sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, lebih baik kita explain dulu karena Ibu lihat kalian goyo-goyo ya. Jadi kita explain dulu. Coba semuanya berdiri. Cek di belakang. Tolong maju ke depan. Right. Jadi kita explain dulu ya supaya semangat. Berikutnya simple saja. Kalau Ibu bilang kalau, kalian bilang hai. Tapi dengan catatan harus semangat, nggak boleh loyo. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian bilang hai. Ya. Ibu mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo halo hai. Hai halo. Hai hai halo. Halo halo hai. Halo 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 hai hai. Hai hai. Aduh, kenapa kurang semangat? Semangat coba. Lagi masak nggak? Ya Bu. Makan. Coba semangat dulu supaya Ibu juga semangat mengajar toh. Mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo halo hai. Hai hai halo. Hai hai halo. Halo hai. Halo 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 hai hai. Hai hai halo. Bisa duduk. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan ulang tentang pernikahan dalam Islam. Di sini ada yang tahu apa itu pernikahan? Dunia dari insan dalam bulan mingguan. Ya bisa. Betul. Ada yang baik? Ada yang tahu apa itu pernikahan? Aduh. Ya, ya. Ya, jadi pernikahan berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu, yang artinya berkumpul atau bertemu. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dua insan manusia untuk hidup bersama melalui akad. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun pernikahan menurut Undang-Undang tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai keluarga dengan kehidupan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketentuan yang Maha Esa. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan, salah satunya berada di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari diri sendirimu dan jenis diri sendiri
agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang pernikahan. Dan ada juga di Quran surat An-Nahl ayat 73. Coba Musliman bacakan surat An-Nahl ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum bibanina wa razaqakum min at-thayyibat afabillahi yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Coba Ari baca aslinya. Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membantu pembacaan dari dan selanjutnya tujuan pernikahan. Ada beberapa tujuan dalam pernikahan. Yang pertama itu ada untuk memperoleh kebahagiaan dari ketentraman hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi kalau kita mau memperoleh keturunan yang sah, kita harus melakukan namanya pernikahan. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kapan pernikahan itu bisa dikatakan wajib, Kelvin? Kapan pernikahan itu bisa dikatakan wajib? Ketika telah mencapai usia, selanjutnya ketika telah menjadi ketika telah menjadi kehamilan di luar nikah, itu kan wajib dinikahkan itu. Tapi yang paling afdal itu ketika terjadi hubungan di luar nikah, wajib dinikahkan. Karena tanpa dengan adanya hal tersebut, tanpa ada hubungan pada di luar nikah itu, kita tidak bisa memutuskan kamu wajib dinikahkan. Ya. Adapun juga yang ada perempuan lain. Ya, jadi pernikahan itu bisa dikatakan wajib apabila seseorang sudah siap memberikan nafkah lahir dan batin untuk calonnya. Kalau pernikahan bisa dikatakan haram, bagaimana? Saudara Awak? Kapan pernikahan bisa dikatakan haram? Pernikahan dikatakan haram ketika tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun dari pernikahan. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu untuk temannya yang sudah menjawab. Selanjutnya memilih pasangan dalam pernikahan. Yang pertama itu hartanya. Ya, hartanya. Kalau kita memilih pasangan, kita lihat juga hartanya. Yang punya harta, karena kalau menikah baru tidak ada hartanya, mau makan apa? Tapi kan saya bisa Apa? saya setuju kalau masalah saya Bu. Kenapa? Kadang ada juga pasangan yang itu yang mau sama-sama dan itu konsepnya bagaimana Bu? Kadang yang ada dalam memilih pasangan dalam hal pernikahan saya bukan setuju kalau yang Tadi ini sudah diterangkan. Ini memilih pasangan dalam pernikahan itu sebagai hubungan Islam. Ya harus. Karena
itu sesuai lagi. Tidak sengaja Bu. Kenapa? Kenapa? Karena ada juga sebagian yang mau berusaha dari nol. Ya itu beda lagi. Berarti Itu karena dia memang mau miskin sama-sama, berusaha berarti sama-sama. bisa dihapus itu namanya. Ya, bisa. Sudah ada dalilnya. Ya bagaimana? Biar dalil dikoreksi. Mau menikah bagaimana? Kalau tanpa harta ada. Anakku bagaimana makan? Kemiskinan dalam keluarga. Iya memang tidak dipaksakan juga. Karena ada juga sebagian yang sama Habis waktu. Ya begitulah saya. Selanjutnya ada turunannya. Kita memilih pasangan, kita lihat juga keturunannya dari mana, dari keluarga baik-baik atau justru sebaliknya. Jadi kalau kita memilih pasangan, kita harus melihat juga dari keturunannya. Selanjutnya dari cantik atau tampannya Kelvin. Jadi kalau kita cari pasangan bisa juga dipilih yang cantiknya dan tampannya. Selanjutnya agamanya. Ini juga penting. Kalau kita memilih pasangan harus yang Islam, harusnya beragama ya. Dan apa tadi, Indra? Ateis nggak punya agama, bukan beda agama. Ya Bu, bagaimana kalian beda agama Bu? Tidak boleh. Contohnya air baptis. Tidak dianjurkan. Tidak ada. Karena kita harus sama-sama beragama. Ya itu tadi tentang memilih pasangan dalam pernikahan. Selanjutnya rukun pernikahan dalam Islam. Pertama itu ada dua saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendapatkan dua orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon perempuan. Lihat Kedua, notifnya persyaratan calon Instagram. suami. Islam harus balik, berakal, sehat, jasmani, rohani, laki-laki sejati. Dan yang ketiga persyaratan calon istri, yaitu Islam, balik, Instagram. tidak terpaksa, bukan mukmin, tidak bersuami, tidak dalam masa Dulu. iddah, dan tidak sedang ihram, haji atau umrah. Masih terlihat dulu. Selanjutnya syarat ijab. Yang pertama itu menggunakan Belum ada bahasa yang notifnya. jelas, menjawab pertanyaan dalam kalimat jawab dengan segera dan tepat. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Menyebut nama bakal istri dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Jadi itulah tadi beberapa syarat ijab. Selanjutnya syarat kabul. Ini syarat kabul. Yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang jelas. Menggunakan kata saya nikahkan. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau hiasan diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya perempuan. Dan yang terakhir tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi itu tadi untuk ijab dan kabul. Selanjutnya menurut ulama Syafi'iyah yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah. Siapa-siapa saja yang sah untuk menjadi wali akad nikah? Ayah, Ya, lagi. aman, kakek, wali hakim, rumah dedek, Ya, jadi yang bisa menjadi wali dalam proses akad nikah adalah bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, anak saudara kandung laki-laki, keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan terakhir adalah hakim. Ya.
Aku bawa ini boleh? Nggak boleh bawa ini. Tidak. Iya. Boleh. Jadi ini tadi ya tentang wali dalam proses akad nikah. Selanjutnya kan ibu kemarin sudah bagi kelompok ya untuk tugas. Sekarang ibu mau kalian praktekkan cara yang benar untuk melaksanakan ijab dan kabul. Saya mau Edawan Kasra menjadi hakim. Ari Widya Stuti menjadi calon mempelai wanita. Widya Musma calon mempelai pria. Dan Kelvin dan Minta menjadi orang tua dari mempelai wanita. Coba karena waktu ini mepet, ibu minta tolong sama anak-anak yang sudah ibu sebutkan namanya maju ke depan untuk mempraktikkan. Tolong. Saya intinya nggak bisa ada dari mempelai. Bawang, Mana mempelainya? Ambilkan kita dulu apa penutup. Punya aku ini imam ini kan saya bersendiri. Ini imam ini. Ini imam ini kan saya bersendiri kursi. Ma, jadi caranya Ma. Bisa Pak di sini. Saya dulu. Kenapa kita jadi Di situ saya imam. Saya imam. Saksi. Oh, saksi mengharap. Bagian imam mempelai perempuan ini. Ini mau duduk. Saya imam. Ini mempelainya. Oh, Ini mempelainya. berarti di sini. Terima nikahnya. Ali. Lama sekali sini Kelvin. Kelvin sini jadi bapaknya. Bapak di sini. Di sini. Saya dampingi anak. Nikahkan engkau. Gusnya was Gusman. Bin Gusman dengan kepada anak saya Ari Widya Stuti bin Bukan Mawar. kan kalau kamu jadi hakim. Iya, saya Mau gini masa lagi diwakili. engkau kepada anak saya, putri saya Serius. Sukma bin Mawang dengan seperangkat alat sholat, uang emas 20 gram, dan uang 300 juta. Terima nikah dan kawinnya Sukma bin Mawar dan seperangkat alat sholat dan mobil 1 M dibayar tunai sah. Bagaimana bersaksi? Sah. Alhamdulillah. Sah. Jadi bulan tadi tolong ijab kabul yang tidak terlalu benar. Karena tidak terlalu serius ya. Selanjutnya ibu persilakan kepada anak-anak ibu yang saya akan bertanya dan kalau ada yang tidak dipahami tentang penjelasan ibu yang tadi. Saya Bu. Ya, Orang itu juga syarat nikah. Kalau orang bisu bagaimana Bu? ya. Orang bisu yang mau ijab kabul ya. Kalau setahu ibu yang bisu ingin mengucapkan ijab kabul bisa dengan cara apa bilangnya? Syarat. Ya, syarat. Bisa dengan isyarat. Biasa juga ibu lihat, ada pernah ibu lihat orang bisu melaksanakan ijab kabul dengan isyarat. Jadi kalau orang bisu tetap bisa ijab kabul dengan isyarat. Jadi itu ya. Ya mungkin sampai di sini dulu karena waktu ibu sudah habis. Sekarang sudah jadwalnya Pak Fikri ya. Nanti Pak Fikri marah jamnya sambil. Jadi sebelum ibu tutup, ibu akan kasih kesimpulan tentang pernikahan dalam Islam. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bertanggung jawab serta menjadi sarana ibadah dan penjagaan moral bagi umat Islam. Ya baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, fasbirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami juga